diombang-ambingkan. Ampun niki yang akhir sareng utusan berkesambil. Utusan niki kan perwakilan banjar adat masing-masing. Jadi kalau aneh membahas sesuatu di dalam rapat niki itu pembagian nabi wastanya, ugor-ugor, aturan dan lain sebagainya. Apabila terpilih dilantik, disalahkan utusan masing-masing. Don bisa, don soal PD dan lain sebagainya. Kan itu dunia dari perwakilan ini yang membentuk kan? Hasil kesepakatan kan begitu dasarnya kan? Nah, ketika sudah terpilih, kan jelas ada aturannya. Aturan apabila yang terpilih melanggar kode etiknya, kan jelas ada hukum adat namanya. Jangan itu dimelencengkan, tolong itu diluruskan. Nanti yang bertakaian sama utusan Makesami ini. Tiang yakin loh, siapapun yang terpilih, baik itu presiden, pejabat apapun dari kalangan bawah ke atas, ketika dia melanggar tidak kesalahan, yang memilih itu berhak untuk menentukan sikap. Andai kata itu dibiarkan, apa yang terjadi nantinya? Karena sudah ada penyelewengan, ada kesalahan. Nah itu garis besarnya. Nah, kunapi niki awiknya, sampun membagi, tolong jangan niki. Apakah ketika dia terpilih, nyata sudah melakukan kesalahan dan pelanggaran, apakah dibiarkan? Apakah dia tidak kenal aturan adat, restu? Di sini janganlah kita membedakan baik anak macan, anak harimau, anak habis gugur, anak presiden. Tolong niki restunya luruskan. Restu adatnya yang paling kuat. Balik masalah hukum nasional itu kan lain konteksnya. Jangan kita berbicara masalah hukum nasional. Rikale kita niki di dalam masyarakat modong membedah ini restu adat yang memerlukan. Nah, masalah niki Pak Gambul, ya wajar dia mengatakan pembelaan seperti itu. Nah, tetapi yang bertakan serang putusan. Sumber akar permasalahan terjadinya seperti niki di LPD berawal dari mana? Nah, LPD berdiri, ada stafnya, ada pegawainya. Siapa yang memilih? Kan masyarakat. Masyarakat memilih melalui perwakilan utusan masing-masing banjar. Di sana dasar akar permasalahannya tolong diluruskan, mohon. Anda adil. Nanti yang selaku masyarakat ingin ketransparanan, ingin pengakuan dari masing-masing semeton dados utusan. Sireja dados utusan diki. Jadi sampun melanggar sering sejeroning awet uti drestu, tolong niku diluruskan. Masalah drestu niku ton aduk bal niku. Harus niku yang namanya melanggar harus kini dindu. Tapi niki pedandanya kan beton aturannya. Ampun jauh-jauh niku roh perbandingan ngobrol-ngobrol dasar permasalahannya niku. Yang mula secara utusan Makesami iring niki anu niki berikan niku nabi wasta niku memasukkan mangdi tiang muling niku. Mau niku garis besarnya cuma tiang niku masalah mendetail nanti yang tanyakan niku. Banyak sekali yang ingin tanyakan, ingin tahu. Garis besarnya cuma yang tanyakan kenapa niku restunya diki. Jadi siapa yang bagi? Nanti itu cuma yang takenan. Nanti ada yang takenan kepada mantan ketua DPD di Kamandan apa masih. Nanti yang sebagai masyarakat tentunya ada kecemburuan juga. Biar yang tahu permasalahannya itu nanti yang tanyakan. Kalau niki dumun garis besar masalah restu adat nanti. Ada contoh dicampurkan dengan hukum nasional. Coba dikira apa yang ditanyakan oleh Ketua dia, Sental, Pak Nia. Intinya kan tetap kita terkait dengan aturan kan, terkait dengan pelanggaran. Itu perlu kasih masukan kan. Misalnya model seperti ini ya,
tanggal seperti ini. Nyata-nyata sudah kan kata orang. Apa ada tuh abg-abgnya, restunya, dengan maksudnya kan ini seru. Coba yang jelas balik lagi ke rapat kita mohon ke mungkin teman-teman prajurit juga masih ingat. Jadi pada saat kita menunda hasil keputusan Parlemen waktu itu, kita kan sudah sepakat waktu itu bersama prajurit. Pada hari itu kita sudah sepakat untuk memberhentikan. Kalau sebelumnya kita menonjolkan. Nah pada saat itu, pada rapat itu, teman-teman prajurit pasti ingat nih pada saat itu kita sudah sepakat memberhentikan Pak Made Sugamo sebagai ketua LPD. Nah cuman karena ada usulan dari salah satu prajurit, jadi kita diharapkan untuk memberikan waktu 1 hari untuk mengundang Pak Made Sugamo untuk mengundurkan diri. Kita berikan kesempatan untuk mengundurkan diri. Nah besoknya jam 3 kita kan rapat lagi menunggu Pak Made Sugamo. Pada saat itu kita semua hadir. Nah pada saat itu kan Pak Made Sugamo tidak bisa datang dan menyampaikan pesan lewat WA menyatakan untuk mengundurkan diri dan proses hukum siap beliau bertanggung jawab kan ya. Nah mungkin kalau kita konsisten dengan keputusan waktu itu, maka yang bisa ulang kembali hasil keputusan itu. Jadi mengundurkan diri atau tidak Pak Made Sugamo, pada hari itu kita sudah menetapkan bahwa kita sudah memberhentikan. Nah besoknya kalau Pak Made Sugamo ada itikat baik mengundurkan diri dengan surat pernyataan, maka kita penerima pengunduran dirinya itu. Tapi kalau beliau tidak mengundurkan diri besoknya, maka keputusan pada hari sebelumnya itu dah yang kita tetapkan sebenarnya kan itu sebenarnya. Karena kita sudah parum nih sepakat memberhentikan gitu. Itu yang dapat tangkap pada rapat itu. Nah kalau mungkin lagi kita mengulas masalah ini, coba mungkin dinilai mungkin teman-teman napi keputusan kita itu konsisten namanya napi tang ya dan maksudnya. Itu kan itu mantan. Coba yang atas pernah rembuk ya. Terus. Ya, ini terkait permasalahan RPD. Pak Made Sugamo menyampaikan uraian-uraiannya dan juga jero Bendese dan dari Semeton Tata juga yang lengkap begini. Di sini kan yang dituntut atau pengunduran diri atau pemecatan pemberhentian Pak Made Sugamo selaku ketua LPD. Karena dalam hal ini Pak Made posisinya terlapor dan sedang menjalani proses hukum di Kejaksaan. Kalau yang melihat memang secara adat garis tugas penugasan itu dari Bendese ke ketua LPD. Ada memang undang-undang perdanya. Nah sedangkan di sini karena Pak Made Sugamo diberhentikan karena menjalani proses hukum, jangan lihat memang wajar Pak Made Sugamo merasa ada ketidakadilan. Kenapa? Karena yang ikut terlapor dan ikut menjalani proses hukum ini kan bukan hanya Pak Made Sugamo saja. Yang berbicara keadilan ini, Pak Made Sugamo di LPD sebagai ketua, ada staf-stafnya juga ikut lapor. Dan di sini prajuru Bendese juga ikut menjalani proses hukum, ikut terlapor. Memang dalam hal ini diam. Memang dalam hal ini di desa adat niki kewenangan dalam memutuskan permasalahan di Parum niki ada di Bendese dan prajuru. Tetapi kalau Pak Made Sugamo diberhentikan atas dasar karena menjalani proses hukum, ya wajar dong Pak Made Sugamo juga menuntut yang lainnya yang menjalani proses hukum itu. Itu anunya dari posisi keadilannya yang lihat.
Nah kalau Pak Majelis Agama dari Parman ini dibilang punya kesalahan, nah sedangkan dalam proses hukum itu kan ada juga kesalahan dari apa namanya pengawas di sana, pengawas dan desa apa prajuru mungkin di sana kan ada juga di sana. Sedangkan di sini Pak Majelis Agama bilang dia menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan RK yang diajukan dan disetujui oleh desa dan pengawas mungkin. Kalau saya rasa di sini Pak Majelis Agama sendiri diberhentikan, memang sih karena alasan-alasan itu dipakai sebagai untuk memberhentikan. Nah itu dari tuntutan Pak Majelis Agama bagaimana itu dari yang disampaikan tadi, poin-poin yang disampaikan tadi itu, apakah tidak menjadi pertimbangan dari Paruman di sini? Kalau tidak menjadi pertimbangan Paruman di sini, apakah itu namanya keadilan? Coba pikirkan itu. Dari awalnya, dari pembentukan, pengangkatan, pembuatan RK, kan terkait itu semuanya antara pelaksana LPD dengan pengawas desa adat, kan jadi satu kesatuan. Petugas LPD menjalankan, desa adat membina dan mengawasi. Secara struktur kebijakan dan sistem kerjanya itu terkait itu. Dan memang dari apa namanya rewardnya juga ada dari alokasi dana ke LPD ke desa adat, kan jelas itu ada. Bahkan ada perdanya mungkin alokasi yang disalurkan, ada juga yang tidak berdasarkan perda, mungkin dari kebijakan sebelumnya atau dari inisiatif dua belah pihak itu. Mohon itu yang disampaikan oleh Pak Majelis Agama itu yang tadi itu juga dipakai sebagai pertimbangan. Makanya yang takkan tadi ini dikit awet sampai bentar sebelum pergi yang bertakkan sarong perwakilan utusan dia niki. Nah pedadon niki ya sampun ada utusan terpilih niki kaya datang melakukan kesalahan tapi bebas niki artinya niki tahun kini denda kan niki dasar garis besar ya takkannya niki. Terus dari Pak Majelis Sudi ini ke arahnya sama nih. Kalau keadilannya nih pada raga ayah di tunggu ada putusan. Si reja yang pama melanggar ini salah pama itu dikasih SP, diperingati, dia pembabas keterlaluan. Kunapi patut dikasih denda dah. Tapi tanah aturan itu tolong dijaga. Masa ini ke rentor nano aturan tu rentor denda nabi ni ke Islam. Berarti kamu sepeda Honda kau terus mesin hilang itu Islam. Dari masalah tanah dana masyarakat umum. Saya nyambung sedikit. Nah, kalau dipakai acuan seumpamanya dari proses hukum, karena untuk menjalani proses hukum, satu saat nanti di sini yang nggak setuju atau nggak setuju itu tidak di apa namanya diberhentikan, dipecat, dia nggak ada setuju dan tidak setuju. Itu kan dari kebijakan ini disadar. Nah kalau semuanya nanti Pak Majelis Agama karena menjalani proses hukum diberhentikan dan nanti suatu saat ada vonis bersalah, nah nanti dari sini di prajuru atau pendesa juga kan menjalani proses hukum juga. Nah nanti ada proses vonis bersalah, bagaimana itu kan sudah ada ketimpangan. Nah yang bersalah mengadili yang bersalah kan gitu jadinya. Sedangkan jangan lihat proses penyidikan dari penyidikan di Kejari itu yang termasuk di apa namanya indikasi ke arah sana juga sama juga. Yang perlu dikit sebentar besar. Jangan ingin berkata mungkin tapi dikit yang kan ada urusan ampun ini kan dia juga ampun nih.